ini mumpung dia dengar, gue mau ngomong nih. Apa? Kok bisa-bisanya ada orang yang ngaku fans Barcelona, lalu bilang bola sama politik nggak ada hubungannya? Aduh. Kita nggak ikutan, kita diam aja. Kita diam aja. Nggak, ini gue tuh nggak pernah klarifikasi karena untuk gue itu jelas-jelas orang yang keluarkan statement kayak gitu, termasuk temen-temennya Pange, ntar gue kasih tahu siapa, yang pengen menghancurkan reputasi gue gitu loh. Jadi ini udah jahat, either jahat atau tolol. Tapi kalau orangnya nonton, pical, dibakar beneran. Nggak ada yang gue bilang on cam, Justin gesrek udah gue bilang gitu. Lu bayangin, dia bilang dia ngebelain Ten Hag, yang dia bukan fans MU, simply gara-gara orang Belanda, ya kan? Dia sukanya Arsenal. Tapi Arteta, manajer Arsenal, dikatain sama dia tuh udah kagak bener, udah kagak bener. Oke, Barcelona, El Clasico, lawan Real Madrid. Main di kandang mana? Ini di kandang nggak begitu ngaruh. Di kandang Madrid. Gue bilang Barcelona menang. Gue bilang Barcelona bisa menang. Di Santiago Bernabeu. Ya, emang nggak pernah menang di situ apa? Pernah, Sering. Koci. Kan saya sudah bilang di Santiago Bernabeu. Selamat malam, duhai Mas Casper. Kenapa Kes? Sepi banget ya. Kangen. Berapa minggu ya dia nggak di sini ya? Sepi kok nggak ada dia jadinya nggak ada yang marah-marah di sini. Nggak ada yang marah-marah, nggak ada yang kita bully. Iya, sampai tetangga sebelah nanya, Mas itu kok enak banget adem sekarang suasananya di bar. Itu nggak berisik biasanya. Kalau orang tua marah-marah siapa sih? Iya, gitu. tendang-tendang, pukul-pukul, ya. Nah lagi, tapi lama-lama dia nggak datang juga. Iya, ada yang kurang rasanya. Ada yang kurang ya? Iya. Mana? Aduh, dia yang biasa traktir saya lagi. Lo belum traktir lo. Wah, mungkin dia gara-gara itu mah, gara-gara belum traktir dia nggak mau pulang lagi ke Indo. Ya, saya bohongin. Iya, traktir doang dia ke luar negeri bisa. Masa makan steak doang harus ditraktir? Lo beliin semur aja, sama juga. Jengkol ya? Semur jengkol ya? Iya, dia juga nggak ngerti. Iya, udahlah karena dia nggak ada yang biasa bayarin saya, nggak ada. Air putih aja dah. Air putih ya? Boleh. Masa penjual senang sih orang beli air putih doang? Es batu mana? Udah lama lah, sekarang hemat aja lah. Ya nggak ada hemat-hemat, orang tetap mau yang dingin. Es batu dari air kali tapi mau? Enggak mau air masak lah. Oh, Pican kalau jualan es batu jangan kalian beli ya, diambil dari air sembarangan. Enggak lah ini. Tadi Dios yang beli nih. Udah. Jangan dibanting. Dapat gift ya dari TikTok. Itu. Mana tuh yang bilang sepak bola sama politik nggak ada hubungan dengan itu? Mana itu? Kangen juga ya bang? Apa? Kangen juga. Kangen gue. Kayak ketemu. Gue mah seneng nih pulang-pulang ke Indonesia nggak apa-apa. Republik ini lebih tenang ada dia menurut gue. Masuk langsung gitu. Ini orang emang suka cari masalah. Dua-duanya suka cari masalah. Dua-duanya? Iya. Ini juga? Mungkin juga cari masalah nggak? Gue sebenarnya udah anteng bro. Ini pawangnya. Gue udah anteng, gue udah males banget ngurusin tuh makhluk satu. Tapi kok kalau didiemin kayaknya gue bersalah gitu kan. Ya bisa, ini pawangnya. Yang bisa nenangin. Iya, kitanya kan kita kalau ngomong dikit ditendang, dipukul, dibakar, dilempar, dibakar pernah pakai korek dia dibakar. Terus mau aja. Ya mau gimana? Keterlaluan. Iya, digalak begitu bang, pakai es nggak? Pakai es nggak? Air kali kata. Emang udah tahu mau ini, siapa tahu mau yang di belakang. Nah, itu pajangan doang. Itu kasih tuh yang minta coblos. Minumnya aneh-aneh lah. Minta coblos. Terus ada Kevin Julio. Bagus, gue udah kelihatan sih, bagus nih. Itu yang itu aja tuh. Tentu. Aku dosa. Parkir truk. Abang air putih aja. Air putih aja lah ya. Ini air beneran kan? Beneran. Bisa diminum kan? Bisa. Tapi saya nggak tahu, tanya dia ya. Enggak, bener. Tenang aja. Bisa ini. Wah, alhamdulillah nih ada yang traktir saya nih. Apa yang putih doang? Traktir putih. Oh, tahu begitu tadi pesan teh. Kentu ya. Kentu ini. Minuman kentu. Minuman kentu. Tapi tahu nggak apa? Yang datang di bar kita nih? Fans MU.
Waduh. Kocak ya? Ya gimana ya? Gimana, Bang Pican? Masih mas. Masih. Berarti lo harusnya sama bapak-bapak itu happy dia kan katanya apa? Pengacaranya Ten Hag. Siapa? Bapak-bapak itu. Yang sama-sama botak itu, sama-sama botak aja. Dia pengacaranya. Itu sama-sama gara-gara Belanda aja itu urusannya. Lu kalau iya bener juga. Dia nggak suka Arteta. itu tanda orang Jerman juga dikata-katain pasti sama dia, cuma gara-gara ini aja. Kalau Arteta, gue pernah bilang sama dia, coba namanya itu Michael Van Arteta gitu, itu pasti dibelain sama dia pasti. Pasti dibelain. Dia benci banget dia Arteta. Gedak banget dia Arteta. Lo bisa lihat seberapa gesrek otaknya kan sebenarnya. Iya nggak? Iya lagi dia bilang berani banget. Emang berani gesrek. Nggak ada orangnya. Nggak ada orangnya. Iya juga ya. Tapi kalau orangnya nonton, Pican dibakar beneran. Nggak ada yang gue bilang on cam. Justin gesrek udah gue bilang gitu. Lo bayangin dia bilang dia ngebelain Ten Hag, yang dia bukan fans MU, simply gara-gara orang Belanda, ya kan? Dia sukanya Arsenal. Tapi Arteta, manajer Arsenal, dikatain sama dia itu udah kagak bener udah kagak bener udah. Ini orang yang selalu menantang aja, suka cari masalah. Sama beliau itu. Nanti misalnya ya, dia emosi di kita nih. Itu berarti baru habis ketemu sama orang ini ya, dia emosi di tempat lain, dilempar di kita. Dia nggak berani sama gue. Ya mana berani di sini kamu. Kenapa nggak berani? Karena dia tau gue yang bener. Berani-beraninya taruhan Spurs. Ini orang nih. dalam sejarah yang pernah menang taruhan sama dia cuma gue doang. 2 kali lagi gue menang. Itu apa? Yang terakhir kali Inggris lawan Belanda kemarin, Euro. Oh, Euro. Iya. Apa? Dapat apa? Apa? Lumayan lah. Tiket. Enggak. Jangan. Jambu. Ntar diawasin nama ini kalau gue sebut gue dapet apa. Makanya aku udah bilang tiket aja. Traktir makan kayak. Kalau tiket tuh yang dulu. Tiket dulu. Lu pernah dapat tiket juga. Iya. Lu bayarin dia apa lu dapat tiket dari dia? Iya. Saya ini kemarin. Cuman gue yang pernah menang taruhan sama dia. Ada yang menang. Saya kalah stick. Stick mahal ya. Stick apa? Disuruh beli stick termahal di Jakarta. Oh, stick makanan. Oh iya. Iya, gara-gara Tottenham Arsenal kemarin, saya bilangnya, Tottenham menang ini. Kalau Tottenham menang, lu traktir lu stick. Kalau Arsenal menang, lu traktir gue stick termahal di Jakarta. Ayo. Kalah bener. Nggak ada yang pernah menang sama dia selain gue. Nggak ada yang pernah menang sama dia. Makanya takut sama gue. Tapi abang masih ngikutin MU? Edisi terbaru ini. Jadi gue tuh udah nonton Man United tuh dari gue umur 7 apa 8. Iya makanya edisi terbaru ini masih. Iya masih lah selalu. Tapi waktu lu demen MU kan MU lagi bagus-bagus dong tahun 8 tahun. Harusnya lagi oke lah. Iya lagi oke, cuman kan lo kan tidak pernah memilih klub yang lo suka kan? Betul. Kan klub yang milih lo kan? Oh, iya. Ini dia suka apa namanya? Dia fans apa nih? Juventus. Sama dong sama lo juga. Sama dong. Tapi dia pas waktu Juve degradasi, pindah ke Siena. Mickey Mouse, gue bilang Mickey Mouse. Yang penting hitam putih katanya. Hitam putih. Siena Udinese. Gua Juve. Persiram Raja Ampat juga. Persidapur. Kok Persidapur? Enggak, gue Juve banget. Gue Juve banget. Walaupun Juve lagi jelek-jeleknya. Waktu degradasi, gue mas kawin gue tuh jersey Juve 2006. Mas kawin gue nikah sama istri gue, itu jersey Juve degradasi 2006. Saking gua Tamoil. Saking cinta. Libya tuh Libya gitu kan. Istri gua nggak tahu itu jersinya mas kawin dikasih ke kuli yang bangun. Kan kemarin rumah gua lagi bangun. Bu, kasih jersey Juve deh. Di salah satunya kasih baju-baju bola tuh yang udah nggak kepake. Salah satunya dikasih adalah mas kawin itu. Ya tapi kan udah hak dia. Itu ori tuh jersey, ori. Ori beli di Thailand. Enggak, gua nggak beli di pasar Thailand. Enggak, gua nggak di Thailand. Mana gua beli Thailand. Ori emang? Ori pasar malam, gue beli pasar malam. Pasar malam ada Ori. Nah itu Ori gue, player issue. Tapi ngomongin MU ya, akhirnya setelah rentetan hasil buruk kemarin MU bisa bangkit, menang 2-1 lawan Brentford. Itu pun babak pertama ngos-ngosan, babak kedua dibobolin dulu sama Brentford, baru abis itu bangkit. Enggak, itu gol babak pertama, gol Brentford. Golnya Brentford di akhir babak pertama. Iya, akhir babak pertama. Abis itu baru babak kedua MU bisa. Nggak apa-apa, menang bisa napas dulu dikit. Karena Ten Hag ini cuma one defeat away sih dari dipecat sih menurut gue. Tapi abang setuju dia keluar? Enggak. Oh, itu sama dong sama. Iya, sama bapak itu. Gue nggak setuju mecat pelatih di tengah-tengah musim sih. Kalau emang mau dipecat, di akhir musim. Ganti dari awal biar lo
punya preparation yang lama. Oh, lebih bagus Bapak Koji. Dia apa? Bapak Koji Januari. Kalau dia masih segini-gini aja, pecat. Nggak bakal, Bos. Dia gini, kecuali kalahnya 3-4 kali berturut-turut gitu ya. Kecuali nanti di akhir musim mungkin nggak nembus 4 besar Bang, mungkin. tapi ini kan peringkat 11. Nah, Bos, musim baru mulai. Yang namanya real league itu real competition tuh nggak sampai tahun baru lah. Iya, tapi kan tim sekelas MU harus menyelamatkan dulu nih. Ya daripada ditantan 11 turunnya 17. Enggak. Tapi pernah nggak pengalaman lo ada sejarah tim yang dari papan tengah nih tiba-tiba bisa merangsek ke atas? Di mana? Di Liga Inggris. Enggak, makanya tergantung lo mau lihat itu di bulan apa. Ini kan masih bulan Oktober akhir ini. Ya, itu Liga baru 2 bulan, baru 7 match lo mau menyimpulkan apa gitu. Nggak, belum bisa lo kalau tarik kesimpulan. Nanti setelah di tengah musim tuh ya Natal tahun baru, itu baru kelihatan lah kira-kira lah. Gimana tuh shape-nya, apa klasmen kan. Tapi kan maksudnya kita juga melihat pesaing-pesaingnya, Bang. Iya kan? Maksudnya MU lagi kacau balau nih, pesaing-pesaingnya itu stabil. Iya. Jadi sehingga dia mau bersaing pun ataupun naik, mau gimana kalau pesaing-pesaingnya bagus-bagus juga? Iya, yang lo maksud pesaingnya siapa? Iya, kalau mau bicara 4 besar ya Arsenal, City, Liverpool, Chelsea. Menurut gua selain yang emang stabil tuh cuman Man City. Plus emang gua nggak mau bilang konspirasi, tapi kita anggap aja keberuntungannya banyak banget kayak kemarin. Liverpool stabil, baru 1 kali kekalahan, sisanya sapu bersih. Iya, udah kalah kan? Iya, City juga udah kan? Iya. Ya yang kemarin kalah akhirnya itu kan Arsenal kan? Iya. Nggak, menurut gue sih kita belum bisa nyimpulin apa-apa baru bulan Oktober sih. Jadi masih optimis ya? Optimis buat masuk papan atas sih optimis sih. 4 besar? 4 besar kenapa? Saatnya taruhan. 4 besar. Makan enak. Gaskan, makan enak. Belum pernah makan enak seumur hidup kan? Gue jarang nih makan enak semenjak. Terakhir paling enak makan ada apa? Ini juga ya, kalau lo belum pernah makan enak, lo makan apa jadi kayak gini? Terakhir makan enak apa? Gue makan enak itu ini nasi goreng kecombrang. Nasi goreng kecombrang, goblok. Itu enak banget. Itu enak ya, secara rasa enak. Enak. Yes. Apa kayak gitu ayam termahal di Jakarta. Ayam termahal di Jakarta apa? Ayam termahal di Jakarta. Itu ayam yang darahnya hitam lah. Ayam Cemani. Ayam termahal di Jakarta apalagi. Kulitnya darah itu. Kulitnya hitam dulu. Kulitnya hitam. Tapi cemani itu sampai darah-darahnya hitam, Bang. Hitam juga. Darahnya hitam. Itu ayam pesugihan. Iya, ayam pesugihan gue tahu. Cuman emang hitam tadi. Hitam semuanya. Emang ayam pesugihan? Buat pesugihan. Oh iya. Iya. Cocok nih ngobrol. Di match lain. Nah, ini pesaing-pesaingnya ketemu nih, pesaing MU. Liverpool lawan Chelsea kemarin, nonton nggak? Wah, seru banget. 2-1. Kalau menurut gue sih seru tuh gamenya. Seru banget. Seru banget Liverpool Chelsea. Chelsea nih lagi di tren yang bagus lah. Oh, karena ini big match aja lawan Liverpool di kandang Liverpool gitu. Iya. Tapi nggak nyangka lah bisa menyaingi. Berbeda dengan musim sebelumnya kan lawan tim-tim yang guram, dia hancur tuh. Nah, sekarang dia ambil poin terus lawan tim-tim yang di bawah. Lo tau nggak, gue kalau nonton match tim kayak Liverpool itu, jadi ketika gue nonton gitu kan, gue nonton tuh pas masih 0-0. Begitu Liverpool golin 1-0, gue matiin TV. Karena kenapa? Males aja gue liat Liverpool ini kan, gue matiin TV ya gitu kan. Gue main PS tuh bisa. Tapi pakai Liverpool. Enggak juga. Liverpool Enggak juga. Gue main PS lah, gue Netflix apa, sekalian gue ngecek skor. Chelsea gol yang satu kan, ya TV lagi gue. Liverpool nggak golin. Kalau tim lo lagi jelek, lo mengharapkan tim lain juga jelek soalnya. Iya. Itu. Jadi, gue tuh nyalain TV lagi, gue mengharapkan ini yang menang Chelsea gitu kan, 1-1 nih. Dia baru gol 1-1 baru bentar, gol lagi Liverpool lagi. Terus lagi TV besar. Lanjut PS tuh. Apa? Lanjut PS. Main Smackdown. Nah, terus menit 80, gue nyalain TV lagi. Siapa tahu ada gol kan terakhir kan, ya kan. Ternyata nggak ada. Nggak ada. Tapi Chelsea tuh punya satu pemain yang menurut gue sekarang tuh pemain favorit gue di luar dari pemainnya MU. Siapa? Cole Palmer. Palmer bagus sih. Cole Palmer dia keren banget. Sebenarnya dari zaman di City Palmer itu udah kelihatan sebenarnya kan. Cuman sudah dikasih jam terbang oleh si Pep, tapi tetap kalah bersaing dengan Foden karena mereka udah duluan kan dan bagus juga. Bernardo Silva. Dan menurut gue Cole Palmer nih dia sangat streetwise gitu mainnya ya. Bener-bener orang yang very skillful banget ya. Terus intelligent, tapi lo bisa lihat dia tuh ada artnya, dia tuh ada seninya. Flamboyan. Bukan kayak orang Inggris. Flamboyan banget. Kayak orang Brazil menurut gue. Oh enggak lah. Brazil mah
semuanya skill. Menurut gua kalau slow flamboyan yang kayak ini kayaknya nggak ada tenaga di pemain itu lebih ke Spanyol itu sih. Kan gara-gara dia kurus aja kan, kurus banget kan. Enggak juga gaya mainnya kan kayak pegang bola itu kita nggak yakin lengket gitu loh. Tapi Brazil ternyata ngisi posisinya. Kalau lo lihat Neymar juga kurang kurus apa bos Neymar bos. Tapi kan dia skillful tuh, maksudnya sama menurut gua kurang lebih sama menurut gua. Dia ini aja kayak kakaknya Eropa. Kakak Eropa, kakak tapi gitu versi lah. Eropa kalau menurut gua. Siapa? Palmer tuh punya satu yang kalau orang Inggris tuh bilangnya flair ya. Itu tuh kalau lo main game lo tau flair kan. Orang Inggris tuh jarang punya flair. Jarang banget. Orang Spanyol tuh punya flair. Iya, makanya kayak orang Brazil tuh punya flair gitu. Orang Inggris jarang yang punya flair. Kayak gitu. Inilah, Bang, kita nggak nyangka kalau Pirlo itu pegang bola bisa sejago itu nggak bisa diambil. Iya. Palmer tuh kayak gitu aja. Dan sebenarnya Chelsea tuh punya dua yang kayak gitu. Yang satu lagi kebetulan pernah main di MU. Sancho tuh sama bos kalau lo lihat. Apalagi lo lihat yang versi Dortmund-nya itu kan pemain yang juga nih orang pasti kecilnya main di jalan gitu, kelihatan banget. Nah menurut lo Sancho gimana? Bang, kan dia kan pemain MU nih. Apakah dia cuma gagal di MU nih? Apa gagal di sebenarnya jago tapi dia nggak works dengan sistemnya yang ada di MU. Emang harus keluar. Kan kalau gini, kemarin pas dia main di loan balik ke Dortmund kan lumayan ya. Oke, ya. Tapi kan selalu jadi masalahnya dia itu bukan soal skill sih menurut gue. Konsistensi. Sama soal mental sih. Konsistensi dia. Soal mental. Kadang bagus banget, kadang jeleknya nggak ketolong gitu. Dan harusnya tuh dia main di MU sekarang sih, harus musim ini ya. Karena kenapa? Dia tuh pas di Dortmund itu kan dia bisa cutting inside karena fullback kanannya yang main di belakang dia tuh selalu overlap. Jadi kalau misalnya pemain lawan yang ngejagain yang overlap, dia bisa potong ke dalam, selalu gitu kan aja kan. Nah, MU kagak punya bos begitu kan. Dia selama bertahun-tahun belakangnya dia tuh kalau main Aaron Wan-Bissaka kan. Kan yang kagak bisa nyerang kan. Itu kalau ditaruh di kanan, di Chelsea uniknya dia bisa ditaruh di kiri dan di kanan. Nah, di kiri kan MU kan tidak ada pilihan lain selain Rashford dan Rashford. Iya. Nah, harusnya Sancho bermanfaat di masa-masa begini ya. Betul. Ketika Rashford jelek, ya Sancho gitu. Dan Sancho ini kan sebenarnya pace-nya, speed-nya kan nggak gitu kenceng dia sebenarnya kan. Dia tuh lebih jago dribble sih. Dia tuh harus pegang bola. Skillful lah. Iya gitu. Nah, ini sebenarnya versinya diharapkan ketika dia di Dortmund itu makanya dibeli kan. Dan itu nggak pernah kelihatan. Dia cuma pernah sekali kayak gitu pas lawan Liverpool 3 musim lalu, I think. Itu doang tuh yang adalah versi Sancho yang emang diharapkan. Tapi itu nggak ada, mengecewakan aja. Udah gitu berantem sama Ten Hag kan. Betul. Di Inggris juga waktu Euro 2020 yang gagal penalti juga. Tapi overall secara permainan ya so-so lah. Maksudnya nggak jelek-jelek amat ketika dia di Inggris saat itu kan. Bagus. Lumayan aja gitu loh. Nggak yang tiba-tiba menyala seperti si Saka. Jadi Sancho, Palmer, kalau Saka enggak lah. Tapi Sancho, Palmer itu adalah generasi baru Inggris. Gaya pemain yang lo lihat tahun 2000 tuh nggak ada bos kayak gitu main. Di Inggris ya? Nggak ada. Cuman ada satu dulu tahun 2000-an kayak gitu. Joko. Joko. Itu doang. Dan itu pun ya gitu-gitu aja kan. Nggak ada. Kan Inggris kan sukanya yang powerful, yang emang superhero, gaya Steven Gerrard, Lampard, gitu-gitu kan. Tapi Chelsea kan dulu punya ada Maloda dan siapa di kanan ya, yang bisa itu. Tapi kan bukan orang Inggris. Iya betul. Orang Inggris, betul. Tapi cocok main di Inggris kan. Cocok. Jokul yang sesuai gayanya dia lah. Jadi kayak Sancho, kayak Phil Foden, itu juga pemain yang kalau ada begituan tahun 2000-an bos, udah menang Inggris bos. Udah menang Euro atau Piala Dunia itu menurut gue. Foden? Iya. Kayak gituan dulu nggak ada, Inggris nggak ada. Dan nggak ada tempat. Tapi emang siapa saja nggak juara gitu. Apa? Butuh. Inggris kalau punya siapa saja nggak juara. ini udah masuk final Euro 2 kali. Ketika Piala Dunia juara nih tadi. Woi, percaya sama Thomas Tuchel. Tuchel jagonya kalau lagi pegang tongkat doang. Udah sembuh udah gak jago. Udah gak jago, gak tertaktik. Tapi nih timnya, coach ini harusnya nonton dan senang. Harusnya dia ada. Ini harusnya happy dong. Bournemouth lawan Arsenal. Gue lagi di luar tuh. Gue inget banget lagi di luar lagi jalan kan. Tiba-tiba Arsenal kartu merah, langsung nonton gue. Langsung gue jalan dengan HP. Langsung nonton gue kan. Langsung ya. Biasanya Arsenal itu adalah unggul lewat set piece. Ya kan, corner itu udah raja Arsenal. Ini mereka dihancurkan oleh set piece lawan. Tapi berarti Arsenal ini ya, kalau kita ngomong betul kata coach sih lagi-lagi
bisa nggak dia salah satu gak suka Arteta adalah kalau bisa nggak kira-kira ini si Saka cedera, Odegaard cedera, atau di belakang Gabriel atau Saliba salah satu cedera, bisa nggak Arteta tetap oke seperti ini? Nah, terbukti bahwa tanpa mereka ini Arsenal pincang banget sebenarnya. Ini gue ngomongin, gue mau menyikat logikanya si Koci ini yang menurut gue ngaco banget gitu. Oke. Dia kan main yang ini terlalu mengandalkan skill individu. Selalu ngomong gitu individu pemainnya. Individu pemainnya. Emang bola tuh kayak gitu, bos. Lo main apa sih? Lo nonton apa sih? Ya maksudnya kayak City. Siapapun yang mau ditaruh buat dibeli baru, semua masuk dalam sistem Pep gitu. Sistem Pep iya. Cuman lo bikin Haaland cedera, lo bikin 2-3 pemain cedera. Rodri cedera sama ngos-ngosan gitu. Iya. Jadi itu tim hebat. Itu tim bagus karena pelatihnya dan karena pemainnya, gitu. Pelatih mau sehebat apapun, dia nggak punya pemain yang mumpuni untuk menjalankan strategi dia. Iya, pasti nggak ada juga. Tapi kan kalau gue sih senang-senang aja Arsenal terpuruk ya, gue senang-senang aja. Cuman ada cacat logika dalam cara berpikir dia menurut gue, gitu. Gini loh, lo punya pemain bintang cedera, gitu ya, punya pemain bintang cedera. Terus dia bilang nih pelatih jelek gara-gara nggak bisa main bagus tanpa pemain bintang. Ada sebabnya kenapa itu pemain bintang, bos, gitu. Ada sebabnya kenapa itu pemain penting. Iya, tapi ada satu pelatih yang nggak peduli pemain bintang siapapun. Antonio Conte. Walaupun miskin taktik. Menurutku Conte itu cuma sama. Gua nggak pernah percaya sama yang namanya miskin taktik. Enggak. Kalau aku miskin taktik, aku artikan adalah dia cuma punya satu plan. Makanya kenapa tim-tim yang dia pegang susah melaju lebih dari 16 besar di Champions. Karena dia punya satu. Pep Guardiola juga cuma punya satu taktik. Tapi plan B-nya ada. Ketika kiri nggak jalan atau kanan nggak jalan atau tengahnya itu mandek dan lain sebagainya. Betul. Atau kayak main lawan Tottenham. Oke, pertama dia kalah, tapi besoknya dia udah punya plan berikut. Cuman soal filosofi Conte main wingbacknya mati selesai. Itu aja. Gini, tiap pelatih itu kan punya filosofi bermainnya sendiri. Iya, itu aku percaya dong. Iya, pasti. Dan itu selalu diterapkan dalam level praktis gitu ya. Ini mau kira-kira dia bermainnya mau diapain gitu. Nah, kalau yang dimaksud dengan miskin taktik versinya Koci ini ya, mungkin gue mau ngomongin dia aja, dia jangan disini bodo amat tuh. Bertahan. Itu adalah bertahan. Dia adalah bertahan. Semangat tuh. Waktu itu filosofi. Iya, nggak bisa. Art of defense Italiano. Gitu. Makanya dia kan nggak suka banget sama Mourinho ya. Dia kan benci banget sama Mourinho kan. Jadi kalau menurut sekolah filsafatnya Koci, orang Belanda ini kan, siapa namanya, si Rinus Michels, Cruyff dan kawan-kawan gitu adalah sepak bola adalah ke depan. Dan ada lagi yang sebenarnya paling membedakan, semakin sering lo megang bola, semakin mungkin lo bikin peluang. Itu kan gaya berpikirnya mereka kan. Iya, Koci begitu banget tuh. Jose Mourinho itu kebalikannya, bos. Semakin sering lo megang bola, semakin mungkin lo bikin kesalahan. Gitu. Itu kan lo nggak bisa bilang mana yang benar mana yang salah. Filosofi itu soalnya. Masalah. Iya kan? Nah, filosofi tuh beda-beda. Betul. Aku senang lihat tim yang defense rapi. Senang juga melihat tim yang menyerang. Oh, itu filosofi masing-masing. Apalagi kalau kedua ketemu tuh. Misal Tottenham lawan City. Ketika Conte pegang kan, City nggak sanggup lewatin tuh. Gimana lihat skema di belakangnya Conte lawan skema menyerangnya Pep. Enak banget tuh dilihatnya. Nah, tapi kalau misalnya Conte, dia tuh hanya punya satu taktik. Dia jago banget di taktik itu, menurutku ya. Tapi dia nggak punya plan B ketika itu nggak berjalan. Kalau ada yang tahu lah antitesanya, itu nggak berjalan tuh. Dan dia nggak bisa berubah. Conte itu menurut gue lebih bagus kalau pemainnya biasa-biasa aja sih. Iya, benar. Gitu. Makanya dia nggak peduli pemain kan? Iya, gue inget banget Euro 2016 itu ya? 2016 itu kan? Eder sama Pele, iya kan? Itu kagak jelas banget itu. Iya, Thiago Motta dia panggil lagi setelah udah pensiun. Tapi itu bisa ngalahin Spanyol kan? Ngalahin Spanyol kan? Iya. Kalah Jerman adu penalti doang. Iya. Itu Giacerini. Iya, pemain-pemain gitu Giacerini. Lawan Belgia tuh. Wah, golden generasi emasnya Belgia 2-0. Cuma manfaatin wingback, passing ke Bonucci lambung. Udah, Giacerini dapat lah, Eder dapat lah, udah gitu-gitu doang. Karena ada beberapa pelatih, salah satunya Allegri sih. Dia kalau dia aku anjing. Ini Allegri nih. Gue nggak usah sebut nama dia. Tapi Allegri Juve kemarin kalah, saya mengingat dia aja. Bawa Juve ke lolos champion, Mat. Karena masuk final. Iya, tapi menurut gua dia tuh salah satu punya ilmu hitam juga tuh di sepak bola karena shoot on goal-nya 1, menang 2-0, Mat. Gila nggak lo? Shoot on goal-nya 1 lawan Arsenal waktu itu. Karena bunuh diri. Lawan Chelsea? Lawan Arsenal.
Arsenal kan, lawan 2-0 ya. Terus lawan Fiorentina pernah tuh ball positionnya 20% kalau nggak salah. Tapi kita menang Juve menang 1-0. Allegri gimana sekarang? Allegri nganggur. Masih nganggur. Siapa yang mau pakai pelatih udah modelan begitu? Modelan begitu yang pemain. Nah, nggak itu boleh kebalikan lagi dari yang kita obrolin nih. Itu pemain harusnya sayap dijadiin back. Itu udah anjing lagi. Karena dia begini, kan kalau lo lihat Allegri itu kan namanya naik gara-gara bawa Milan juara yang gak diduga-duga sama orang juara gitu kan. Iya. Tapi kan itu peralihan lah, masa peralihan Milan. Habis itu tapi padahal pelatih tersuksesnya Juventus itu kan Conte kan di era sekarang kan sebenarnya. Enggak, Allegri lebih. Iya betul, cuman pas nggak kalah semusim itu kan itu pas Conte kan. Pas Conte kan. Transisi dia Conte tuh dari Juve Dark Age tuh dirubah tuh sama dia mental bermain itu. Cara bermainnya dia rubah. Allegri masuk melanjutkan. Melanjutkan dengan pakem yang udah bagus nih. Lini tengah kedua terbaik di dunia setelah Barcelona, Xavi, Iniesta. Lini belakang terbaik di dunia. Ya iyalah, trio BBC. Anda main tumpuk semua di belakang ya. Siapa yang mau ngebobolin? Kiper Buffon ya kan. Dan akhirnya tapi sepak bola yang kayak Mourinho, kayak Allegri, Conte ditinggalkan sekarang. Sekarang udah kayaknya Conte masih Napoli peringkat 1. Napoli. Cocok bakal main di situ kan. Cocok. Dia tuh pemainnya Scott McTominay. Garu banget. Gacor di situ. Gacor. Napoli itu gara-gara dia dimainin agak ke depan mainnya. Si McTominay. McTominay itu aslinya striker bos dulu. Pas akademi striker dia. Striker. Nggak bisa disuruh jadi apa ya pegang bola di tengah nggak bisa bos, nggak bisa. Nge-shoot dia mah nge-shoot dia. Makanya soal timing. Kamu tuh serangan awal tuh bagus. Finishingnya oke ya. Ini pertama tuh. Jadi kalau bola lepas dia yang duluan harus itu. Bisa golin ya, bisa heading. Tapi pada akhirnya melihat Conte di Napoli itu Conte yang baru sih. Harus diakui karena dia memanfaatkan kayak apa Kvaratskhelia. Ya, dia memanfaatkan sayap-sayap yang sebenarnya Conte dari dulu nggak pernah mau bermain dengan cara 4-3-3 yang punya sayap kencang. Dia selalu tuh wingbacknya Hakimi lah, Giancherini lah, Listener lah, gitu-gitu. Di Tottenham juga Emerson Royal pengen ditabuk sama Conte karena salah mulu kan. Karena dia main dari sini gitu. Ini di Napoli era barunya Conte lah. Ternyata dan dia bisa juga gitu. Itu. Nah, di Serie A seru tuh. Ngikutin nggak sih Serie A? Lu bro? Gue kadang-kadang aja sih kalau ada big match aja gue nonton. Klub Italia tau tim seri favorit gue apa? Atalanta. Oh, baru-baru sekarang apa dari dulu? Enggak. Gue buat yang sekarang ya. Gue itu kan dulu di tahun terakhir gue jadi presenter bola tuh sebelum ke pensiun. Itu gue siaran Serie A. Sebelum pindah politik. Sebelum presenter politik. Sebelum presenter politik. Gue sama sekali nggak enjoy nonton Serie A. Oke. Bukan soal perkara mainnya doang, tapi dari segi kualitas produksi beda bos. Kalau itu iya. Lo Juve lawan Milan nih misalnya, ketemu di Serie A. Juve lawan Milan di Champions League. Gambarnya beda. Gambarnya beda. Betul. Stadionnya sama, pemainnya sama, gambarnya beda kan? Sepakat. Makanya gue nonton Serie A tuh gitu kan. Udah gitu gue nggak tahu kalau sekarang. Kalau dulu tuh nggak pernah kick off on time, nggak pernah. Jadi misalnya kick off jam 9 malam waktu Indonesia, 9:03 lah, 9:05, lo gitu bos. Anjir ini. Gue pernah 9:08, hampir 10 menit telat baru orang Italia nih kan, orang Italia. Bahkan ada kayak telat-telat, apalagi musim-musim Desember tuh. Iya. Mulai salju-saljuan tuh. Itu bisa lama mulainya itu kan. Sumpah, itu pindah kan sebelum Serie A dulu Angin Malam kan programnya. Dulu Angin Malam. Yang ada yang joget-joget itu kan. Ada pakai topeng gitu kan. Angin Malam, itu aku SD nonton Angin Malam tuh ya. Angin Malam, pindah, kok Angin Malam? Kok jam tayangnya makin ternyata belum kick off nih belum mulai nih karena mereka cuma batas komentator itu 15 menit. Betul. Nah, jadi harus sesuaikan tuh. Nah, jadi ketika gue harus siaran Serie A gitu kan, aduh bete banget nonton begini yang gue dapat match Cagliari lawan Frosinone apa lagi gitu kan. Match favorit aku sih. Nah, buat taruhan. Buat taruhan tuh enggak? Enggak buat taruhan. Jadi di luar dari yang tim-tim gede, gue nonton Atalanta paling mendingan yang gue bilang nih kan. Itu nama pelatih siapa? Gasperini. Gue liat Gasperini, ini orang gila juga gue bilang. Sangat. Main bola kayak gini kan. Gue dulu tuh Atalantanya Papu Gomez, Ilicic, Zapata, gitu. Gue bilang, wah ini tim gokil, menghibur banget nih. Gue pernah, dia lawan Roma apa 4-4 itu pertandingan. Oh iya bener. Sama sekali nggak Itali banget pertandingan itu kan, nggak ada defensive sama sekali, 4-4 gitu kan.
Makanya waktu mereka yang masuk Champions League itu pas Covid itu kan, pas lagi lockdown, lawan City apa lawan Madrid tuh mereka? Lawan PSG. Lawan PSG. Hampir menang. Hampir lolos. Tapi sayangnya menit 80 udah pada kehabisan napas semua kan. Iya, Mbappe ngegolin. Iya, gue bilang Gasper ini orang gila nih main bola kayak gini kan. Bahkan itu anjing, ini Atalanta masuk semifinal, nggak masuk akal tuh bangsat. Tiba-tiba ngegolin terakhir sih. Jadi dari situ untuk gue nonton 2018-19 sampai sekarang. Kalau misalnya gue lagi ada waktu gitu kan, tuh gue lagi nonton terus ada mereka main, gue nonton masih. Termasuk nonton final Europa League yang kemarin. Iya. Oh, lawan Leverkusen. Yang ada kekalahan pertama Leverkusen. Gila bos. Kekalahan pertama Leverkusen tuh. Iya. Atalanta masih menghibur sih. Dan yang gokil ya itu dia mau pemainnya ganti. Tetap sama kan? Tetap sama. Nah itu kayak Pep yang dimaksud coach itu. Kalau Arteta ini ganti dikit udah nggak bisa. Iya. Dan akhirnya Atalanta jadi farm buat Liga Italia, buat klub-klub Italia. Pemain-pemainnya di setiap musim ya di. Iya. Tapi kan Gasperini juga orang yang keras kepala karena musim kedua, ketiga dia Papu Gomez Zapata ini berantem sama Papu Gomez sampai Papu Gomez waktu Juventus lawan Atalanta, Papu Gomez berdiri nyanyiin anthemnya Juve. Anjing. Ini dia masih pakai seragam Atalanta. Juve. Wah, anjing makin emosi kan. Itu habis itu dibuang ke Sevilla. Ilicic depresi. Zapata berantem sama dia. Udah buang semua. Ganti lagi. Dia bisa ganti-ganti terus bagus-bagus. Ya Lukman buktinya bisa perform banget di Lukman di Atalanta. Premier League failed. Ini Retegui anjing pembelian dadakan. Iya. Ternyata bisa banget. Bagus banget itu. Iya. Padahal dia kehilangan Cup Mainers. Cup Mainers ke Juve. Iya. Tapi tetap bisa perform gitu. Nah, itu kemarin di Liga Italia itu Roma anjing ini match banget itu. Ini sama juga nih. Mati. Inter menang 1-0. Karena kami berharapnya Inter menang 1-0. Tim kita Juventus juga menang 1-0. Belum terkalahkan di Serie A musim ini, tapi susah banget nyetak gol. Iya. Ya, kayaknya kita mau ambil Zirze dari MU. Mau dipinjam. Tidak efektif di MU kan. Thiago Motta mau ambil anaknya kembali. Zirze. Pas Bolonya ya. Rencananya mau diambil Juve, mau dipinjam, mau di loan sama MU kan. Ada rencana nggak bakal dikasih menurut gue. Iyalah. Kayaknya enggak. Selama Ten Hag masih di situ mah nggak bakal dikasih deh pinjem. Iya. Kecuali dia ribut ya sama Ten Hag ya. Kecuali ribut. Botak gitu Ten Hag. Milan juga menang 1-0 susah payah karena kartu merah lawan Udinese itu menit 13 ya. Ini sangar juga nih. Milan lagi sering mencadangkan Rafael Leao. Ini coach ini besar kepala sumpah. Iya benar. Dia kan nggak suka Rafael Leao kan, bilang ini pemain overrated lain-lain. Tapi di Fonseca betulan si Leo tadi malam Champions juga diganti. Pas dia diganti Milan main bagus. Waktu kemarin lawan Udinese dia dicadangin. Full nggak main 90 menit gitu. Padahal Leao tuh digadang-gadang menjadi pemain terbaik Serie A musim ini kan. Tapi betul kata coach sih. Ya, nah yang malah yang menonjol yang pemain Villarreal yang diambil oleh Milan, Chukwueze. Ini sangar tuh kemarin di Champions sangar, di Serie A juga sangar 1 gol. Gue nggak ngerti ya, dari semua tim Serie A yang paling sering komentarin nama coach itu kan Milan ya. Iya. Di Milan doang lah paling sering komentarin loh. Juve mau kayak gimana, Blea juga kagak pernah komentar deh kan. Wah, Inter juga kagak pernah komentar deh. Iya, Milan dikomentarin terus sama dia. Iya, nggak bakal tuh, nggak bakal lolos grup. Tapi benar nggak lolos grup. Iya. Jadi aku lagi suruh dia nonton tuh, Juventus nonton. Dia kan juga kritik-kritik dikit-dikit lah. Itu nonton tuh Thiago Motta. Pasti pengen nih. Ini kan yang cita rasa yang Anda dia pengen untuk jadi pelatih Arsenal kayak Thiago Motta main ke depan semua. Gitu. Tapi malah susah nyetak gol. Kenapa tuh? Anda nonton kan? Nonton. Gol gue tetap Vlahovic tuh bukan solusinya juga. 5 gol, Bos. Ya tetap golnya gol susah. Ada masalah apa sih fans Juventus sama Vlahovic? Teman-teman gue juga pada komentar. Vlahovic ketika di bola gampang harusnya gol. Dari awal nih 90% gol gak gol. Tapi pegang bola lepas, tapi bola sulit. Boom, tenang dari luar kotak penalti yang pisang-pisang. Bisa dia. Kalau di Premier League itu Darwin Núñez itu. Iya, kayak gitu. Kemarin udah berhadapan dengan kiper udah jatuh, dia tinggal cocok bola ke dalam, nggak gol keluar. Akhirnya Juve dibobol imbang 1-1. Dia lagi disalahin gitu-gitu. Tapi di Champions lawan Leipzig 2 gol. Sekalinya golin itu, sekalinya golin 2. Tapi iya. Tapi puasa gol habis itu berapa match, golin lagi, puasa lagi gitu aja polanya. Ya mirip-mirip
Ojlon lah ya. Dan dia tuh si Vlahovic itu kan sebenarnya tipikal striker tradisional ya. Iya, nomor 9 banget kan. Nggak bisa involve di build up play kan. Tapi di Fiorentina dia itu bisa sangat masuk dengan skemanya yang Saponara, Chiesa main dari sayap, Nico Gonzalez termasuk gitu. Tapi semenjak dilatih oleh ilmu hitam Allegri yang suruh dia bertahan, dia lupa cara untuk gimana build ke depan. Karena Allegri kan main kok turun nih. Di setengah lapangan striker harus di belakang. Ketika bola balik kok lari sprint ke depan aja sekuat tenaga. Nah, dia kebingungan lah. Belum nyetel aja sama Thiago Motta yang main kaki ke kaki gitu. Thiago Motta tuh udah sesuai sama harapan lo sebagai fan Juve lo? Iya, secara permainan ya. Udah asik buat ditonton. Udah enak ditonton. Enak ditonton, tapi kendalanya itu adalah sampai sepertiga akhir bingung. Bingung dia mau ngapain. Pemain belum klop lah sama bagaimana cara untuk masuk ke kotak penalti lawan gitu. Kalau gue tuh ya tiap kali ada pelatih yang up and coming gitu ya dari tim papan tengah, papan bawah, tiba-tiba dapat kesempatan ngelatih tim papan atas. Gue terlepas dari apa klubnya, gue pengen lihat mereka sukses loh. Karena kenapa? Karena kalau misalnya kayak sulit ya. Kayak Motta nih, terus dia dikasih ngelatih Juventus, terus gagal. Dia belum akan dapat kesempatan lagi dalam waktu lama tuh pasti. Betul. Susah itu pasti. Kayak Pirlo lah. Kalau di Inggris itu kayak Graham Potter. Pirlo udah hilang. Itu Graham Potter. Tapi kan Brighton top. Brighton top. Chelsea. Sampai sekarang nggak punya kerjaan. Sampai sekarang nggak punya kerjaan. Si Moyes. Ya, Moyes bisa papan tengah, hanya bisa tim yang dipimpin adalah papan tengah. Betul, cuman Moyes itu kan udah dapat kerjaan. Moyes itu pas di Everton udah lama banget kan. Dapat MU gagal, habis itu dapat kerjaan banyak deh. Iya. Tapi di klub papan tengah. Tapi udah pernah bawa West Ham ngangkat piala, Bos. Iya. Udah. Ini tipikal pelatih kayak Ranieri lah. Iya. Ranieri tuh pegang tim besar Italia mana ada dapat piala. Dulu Juve nggak sama dia nggak juara ya? Nggak juara ya? Dia baru dapat piala Leicester. Leicester itu doang. Piala Liga ya. Leicester itu lah. Juara. Jadi dia spesialis angkat tim udah mau degradasi, Ranieri masuk naik. Jadi kayak Inggris juga begitu, juara Leicester. Sebenarnya Ranieri itu kayak Hector Cooper dulu. Almost ya. Runner up terus ya. Spesialis Hector Cooper. Giliran pegang Inter 3 match dipecat. Dari Valencia bagus banget. Inter final 2 kali tuh. Champions League 2 kali tuh. Tapi nggak bisa juara. Iya. Nah, Ranieri akhirnya waktu di Leicester tuh kayak itu kan kayak kisah Cinderella makanya wah gila. Iya, di Liga Spanyol juga seru banget ya. Barcelona bangkit menang 5-1 lawan Sevilla. Barcelona lagi di top-topnya nih. Lagi main bagus walaupun pemainnya banyak cedera, banyak nggak bisa main dan lain sebagainya. Kedalaman skuadnya tipis gitu. Madrid juga 1-2 tapi diserang mulu nih. Atletico comeback lawan Leganes ngegolin dulu, terus Atletico juga menang. Ini 3 tim menang semua. Tapi yang unik kita bahas Madrid. Madrid itu adalah Madrid yang mode berbeda ketika di La Liga. Diserang lawan tim papan kecil lah, lawan apa namanya? Iya. Tapi di Champion modenya anjing, mode comebacknya itu bangsat ini. Ini tim. Jadi ketinggalan 2-0 duluan kan? Betul. Apa sih maksudnya? Kenapa sih ada tim-tim kayak begini, Bang? Enggak sih, kalau menurut gini, gua nggak percaya sama yang non teknis ya. Sorry, gua nggak percaya sama yang non logis kayak misalnya aura Champions League beda. Gua nggak percaya begitu ya. DNA Milan apa? Apa gap liganya kejauhan? Liga Spanyol sama Liga apa lawan yang dihadapi? Iya. Pasti kalau menurut gua ada faktor lawan. Gitu. Kenapa? Lo lawan tim yang lo tahu hampir sama kayak lo dibanding sama tim papan bawah, lo kan beda mental pasti. Beda mental. Dan lebih terbuka. Kedua, jamain, Bos. Jamain. Kan kalau Champions League udah pasti malam mainnya kan? Iya. Malam. Itu mereka dapat malam terus di Spanyol kok, main jam 3 subuh di sini. Main dapat malam. Auranya beda, Bos, tapi. Gua tadi bilang aura, bukan aura kan? Bukan aura sih, atmosfer. Iya. Atmosfer. Iya, gitu. Tapi aneh banget itu lihat Madrid susah ngegolin. Diserang mulu. Iya. Kemarin kalau nggak Courtois kalah itu lawan Celta. Bener, jago bener. Iya, itu aneh banget nih. Tapi ketika di Dortmund kayak dipor dulu lawan tuh. Tiba-tiba lawan Dortmund bangsat kebobolan 2 gol di babak pertama, babak kedua 5 gol. Menurut gue kan kalau ngomongin mental, Dortmund tuh bukan tim yang tradisional punya mental, Bos. Sih kerjanya choke mulu. 2 musim lalu, pekan terakhir kagak jadi juara deh, kan? Iya. Dan secara historis selalu kayak gitu terus mereka. Iya, tapi ada yang bilang juga kesalahan taktikal sekali dari Nuri Sahin. Dia mengeluarkan pemain-pemain dan memilih untuk mundur gitu kan. Ternyata kan tim ini memang tim yang di setting untuk menyerang. Ketika dia harus bertahan, itu banyak bolong.
Dia nggak bisa bertahan sebagai sebuah tim. Karena di Bundesliga juga mereka ke depan kan. Ofensif banget. Itu yang jadi soal sih. Nah, tapi kan Madrid juga tetap anjing aja sih. Maksudnya saya nonton lawan Stuttgart nih, Juve Stuttgart tuh, kan kalah kan. 1-0 di kandang. Emosi nih. Tapi mikir Madrid juga kalah. Ini banyak tim besar kalah. 5-2. Selesai, lihat live score. Si anjing, malah aku emosi tambah di Juventus. Kok bisa kok nggak menang ini? Ini kok bisa kalah di menit terakhir? Ada hal yang berbeda di antara tim-tim yang bermain di Liga Champions sama dia main di liga sendiri gitu loh. Juve kebalikan tuh. Kan kalau meme-nya kan katanya main Madrid kalau denger anthem Champions League langsung pada on semua. Iya benar. Ada yang bilang gitu. Aku percaya itu dulu sih kayak Milan DNA Champion. Iya juga sih. Dulu ya, itu dulu. Sekarang nggak ada DNA-nya, udah hilang. Lawan kartu merah aja klub Brugge masih bisa nyabain satu sama walaupun menang ya. 3-1. Arsenal juga menang tuh, susah payah. Lawan Shakhtar bunuh diri. Iya. 1-0. Aduh, ngomongin Arsenal buru-buru teleponnya, aku penasaran. Sahabat kita. Oh, mau nelfon. Iya, nelfon sahabat kita. Telepon deh. Lu aja deh. Udah. Coba telepon. Telepon aja. Biar baju mereka doang. Baju Tarkam lah tuh. Biar mereka doang ngobrol. Coba telepon. Iya. Halo Arsenal. Arsenal Brentford. Mengajar lebih kan. Bentar. Enggak. Gue ini mumpung dia dengar, gue mau ngomong nih. Apa? Kok bisa-bisanya ada orang yang ngaku fans Barcelona, lalu bilang bola sama politik nggak ada hubungannya? Aduh. Kita nggak ikutan, kita diam aja. Gue tuh nggak pernah klarifikasi karena untuk gue itu jelas-jelas orang yang keluarkan statement kayak gitu, termasuk temen-temennya Pange, ntar gue kasih tahu siapa, yang pengen menghancurkan reputasi gue gitu loh. Jadi ini udah jahat, either jahat atau tolol. Mama tahu siapa yang pertama kali bilang, nggak, lu jangan ketawa Pange, this is fucking serious. Siapa yang pertama kali bilang soal yang menyelamatkan sepak bola itu RI1? Ya, waktu kita dimaling. Ya, artinya politik harus terlibat dong. Kedua, naturalisasi itu apa tugas politik? Ikut campur dong biar bisa terjadi. Ya. Statement itu keluar pada saat ada akun-akun dari paslon yang kalah, yang nggak terima kekalahannya, menyambungkan bahwa menggiring bahwa gue harus dukung atau gue dan fans timnas mendukung karena itu adalah reaksi bukan aksi. Satu, oke? Itu adalah jawaban dari orang yang bilang bahwa enak kan kalian merasakan timnas dizolimi sekarang, dan di mana kalian pada saat cawapres menzolimi atau undang-undang lah, MK dan lain-lain. Soal aturan lah gitu. Ya, disitulah gue keluarkan statement. Jadi terbatas statement itu ya, terbatas. Jangan libatkan sepak bola dengan politik. Statement itu kalau orang tahu, gue harusnya tahu politik praktis biar kita nggak digiring untuk mendukung, ngerti nggak? Cuman mayoritas yang mereka bilang itu tahu bahwa politik itu pasti ada di sepak bola. Hanya karena mereka jahat, mereka pengen menghancurkan reputasi gue dan tidak berhasil, dan ini sudah berkali-kali terjadi. Maka dari itu gue nggak kasih klarifikasi, biarin aja. Orang kan semua suka riding the wave. I create the wave all the time. Oke, gue create the wave, itu termasuk Pange dan temen-temennya. Tapi biarin aja. Ini namanya coaching. Ini mesque un pundit. Apa tuh? Lebih dari sekedar pundit. Bentar, bapaknya. Coach ini baru mendarat. Ini dari mana coach? Kenapa backgroundnya udah berubah? Gue jelaskan karena Pange yang tanya. Tapi kalau orang lain yang tanya, gue nggak jelaskan. Apakah gue sempet tweet? Apakah semua harus gue suapin di Twitter? Enggak. Lu pakai otak lu. Berkali-kali gue bilang yang bisa menyelamatkan sepak bola adalah RI1. Naturalisasi itu berkat politik bisa loh. Kok Coach Justin bisa bilang sepak bola nggak boleh terlibat dengan politik? Harusnya mereka mikir. Tapi netizen kan mayoritas either goblok atau mereka dibayar, kan gitu. Cuma gue aja ikut 78 atau mereka dibayar. Dan karena mereka dibayar, dihantamlah gue dengan sampai gue
emang gue harus jelaskan semua. Harusnya lu tahu lah. Dan believe it or not, setelah gue keluarkan itu, ada salah satu akun gede di Twitter DM gue, kasih screenshot dari beberapa akun yang narasinya hampir sama. Dia cuma bilang, Basel mulai bekerja. Kelihatan dong. Berarti Bang juga tuh. Apa tuh? Sebenarnya bukan Pange, Pak. Karena Pange tahu. Dia juga nih, Koci, dia juga nge-tweet. Aku baca tweetnya. Pange tahu point of view gue, tapi teman-temannya Pange yang ada, cuma mereka itu udah berkali-kali nyerang gue. Teman-teman cuman nggak gue tanggepin, karena gue tidak mau kasih panggung mereka, dan habis berapa hari hilang. Dan kalau keluar di timeline gue, tinggal gue blok. Oke, akhirnya Koci klarifikasi di sini. Statement itu terbatas. Terbatas statement itu, bukan. Jadi bukan politik praktis. Jangan giring kita untuk mendukung salah satu paslon lu yang udah kalah di mana-mana. Koci, tapi kita bahas ini, Koci udah emosi. Ini kita bahas Arsenal lawan Bournemouth, makin emosi lagi. Enggak, gue nggak emosi. Justru gue senang Pange keluarkan itu, minimal gue bisa jelaskan. Koci, tapi ini soalnya gue jelaskan. Ini background udah di mana? Kok bisa nggak datang di bar kita? Kok background ini kan background Jakarta ini? Kok bisa nggak datang ke sini? Gue tadi pagi sampai, tadi siang. Jadi masih istirahat? Tepar gue, bener-bener. Lu mau naik, gue cuma tidur 3 jam kalau nggak salah. Pulang pesen makan, terus tepar sampai jam 5-6 tadi. Dan masih nggak fit juga, masih capek juga. Pican tiap hari bekerja aja nggak lu capek nih Pican ini. Gua jadi atlet karapan sapi sekarang. Koci, kita minggu ini ada banyak big match. Kita mulai dari Juve, Inter, kemudian Arsenal, Liverpool, dan di Spanyol ada big match El Clasico. Ini dua tim Koci ya, Arsenal big match di Inggris. Dan juga Barcelona, El Clasico, pembuktian apakah betul Barcelona ini stabil secara permainan atau tidak. Bagaimana, Koci? Arsenal, nggak bening. Kita harus Barcelona dulu ya. Gini, di bawah Hansi Flick, kita itu semua bertanya-tanya apa yang terjadi. Tapi fans Barca itu juga tahu bahwa sikon keuangan Barca itu lagi jelek. Intinya adalah no expectation. Jadi pada saat ada yang cedera dan di awal musim kalian tahu De Jong cedera, Araujo cedera, Xavi cedera, mau nggak mau Hansi Flick memasukkan pemain-pemain baru, oke? Dan ternyata pemain-pemain ini lebih nyetel atau lebih bisa nyetel bahkan pemain-pemain tua senior yang tahun lalu nggak perform, kayak kurang perform lah, kayak Lewandowski sama Rafinha itu tiba-tiba benar bermain lebih bagus. Jadi kan kembali lagi ke peran pelatih. Tapi sekali lagi kalau gue bilang Barca itu nggak ada pressure. Pressure-nya justru di Real Madrid. Bisa nggak mereka membuktikan tanpa Kroos sama Modric tetap bisa perform dengan datangnya Mbappe? Mereka punya Mbappe, Jude Bellingham, di mana mereka ekspektasinya tiap tahun juara Champions League, juara Liga atau. Tapi kali ini gue bilang, gue nggak bilang Barca juara, cuman definitely Barca bisa jauh lebih melawan ke Madrid daripada musim lalu. Tapi kedalaman skuad Barca juga tanda tanya kan, Koci kan? Betul. Itu yang jadi masalah, dan fansnya, manajemen semua udah paham. Memang skuad kita begini, hanya Olmo dibeli, itu pun nggak bisa didaftarin awal sebulan pertama, ya kan? Cuman ujungnya kan semua aman, dan beruntung pemain-pemain muda dan pemain-pemain yang senior tahun lalu yang nggak bisa perform sekarang bisa perform. Jadi inilah sebuah, gue kasih contoh ya, yang orang tidak lihat. Tadi Pange bahas soal aura dan lain-lain. Ini bukan masalah aura atau apa ya, tapi masalah klik antara pemain dan pelatih itu penting sekali. Inilah kenapa gue ngoyo tetap pertahankan Sintayong. Mungkin ada banyak pelatih yang lebih hebat daripada Sintayong, tapi gue lihat antara pemain dan pelatih, dan gue udah interview 6-7 dari mereka itu klop banget. Nah, untuk mencari pelatih yang klop, itu Xavi itu legend di Barca loh sebagai pemain. Ternyata ada yang nggak match, ngerti nggak? Nah, ini penting sekali. Menjadi seorang pelatih ya, berbeda dengan dia menghandle tim ketika dia jadi kapten di lapangan. Iya, betul. Bukan masalah bagus atau tidak, tapi
sinergi antara pemain dan pelatih itu ngeklop banget di Barcelona. Kalau lihat salah satu perbedaan sama Xavi kan intensitas Barca itu tinggi sekali sekarang. Dan untuk bisa mencapai intensitas itu kan butuh kerja keras lebih banyak lah. Dan nggak semua pemain bisa melakukan itu. Beruntung berhasil. Jadi untuk gue musim ini dengan segala keterbatasan yang Mama tadi bilang, Barca definitely bisa bersaing sampai akhir musim. Belum tentu juara ya, tapi minimal bersaing sampai akhir musim. Wih, Bang Pange, Barca bersaing sama Madrid sampai akhir musim dan sama Atletico. Iya, untuk menjadikan liga yang seru, Barca sama Madrid emang sampai akhir musim harus. Gue tuh paling males lihat La Liga di mana pemenangnya udah ketahuan sebulan sebelumnya gitu. Sebulan sebelumnya. Kayak tahun lalu. Tahun lalu itu bulan Desember udah bisa dibilang. Tahun lalu gue masih ingat bulan Desember gue bilang, oh ini Madrid juara. Iya. Karena bukan dari menang kalahnya, mainnya itu nggak jelas. Tahun lalu itu gue sering kali nonton setengah babak gue matiin. Gue nggak enjoy. Ini bapaknya kebalikan, matiin kalau Arsenal kalah. Dia nonton. Kalau Arsenal menang atau Chelsea menang. Kemarin begitu Arsenal kartu merah, gue langsung nyalain streaming gue. Arsenal kartu merah dia lihat langsung nyalain. Gue memastikan ketika kan gue gini, kalau Arsenal kartu merah udah pasti bakal kebobolan. Gue memastikan ketika kebobolan gue nonton dulu. Ya, in this case Paknya bener, itu yang selalu gue kritik kan. Lu kartu merah nggak harus kebobolan. Tapi 3 match beruntun itu kebobolan kartu merah, kan ada yang salah. Iya, dan ketergantungan sama Odegaard Saka itu kan besar sekali. Iya, dan besok lawan Liverpool di mana kemarin pembuktian lawan Shakhtar yang Atalanta bantai aja, Arsenal tidak efektif. Enggak, itu murni karena nggak ada si Odegaard sama Saka. Nah, ya, kalau nggak salah mereka bisa main lawan Liverpool. Then you have a different game. Gue dukung Arsenal sih kalau Liverpool sih. Iyalah, Anda fans MU pasti dukung yang bukan persaingan MU. Itu different nggak? Arsenal akan tampil jauh lebih bagus kalau ada Odegaard sama Saka. Tapi di atas kertas, kita bicara di atas kertas, Liverpool gimana nih dengan rentetan kemenangan dan lain sebagainya melawan Arsenal nih? Ya ini juga sebuah contoh di mana pelatih baru datang, pemain praktis nggak ada yang bertambah, Keisa doang kan, itu pun cedera dulu. Tapi klop sama pelatihnya, dan pada saat klop dirubah sedikit strateginya dan berjalan lancar, dan Liverpool plays very nice football loh, bukan hanya menang kalah aja. Oke, Koci, prediksi 3 big match ini, Juve Inter, menurut Koci siapa nih? Inter tanpa Hakan, Calhanoglu dan juga Acerbi ya di lini belakang. Inter itu kalau ketemu tim besar sering padahal mereka main bagus loh. Dan Juve pun juga masih angin-anginan. Nggak punya power untuk bisa. Cuman gue sih kali ini gue agak pro Juve karena Juve biasanya main bagus kalau ketemu tim besar di Serie A ya. Iya. Kalau Arsenal Liverpool? Jangan pakai hati ya, jangan pakai hati. Enggak. Dengan catatan Odegaard Saka main ya. Itu bisa menang. Kalau Odegaard atau Saka salah satu nggak main susah. Ayo. Dua-dua harus main. Gas. Katanya Bang Pange, Coach nggak pernah menang lawan Bang Pange. Ya. Mau dikasih ini Oyo kayaknya. Gue satu-satunya yang pernah menang lawan Coach. Satu-satunya yang pernah menang lawan Coach. Dan juga 2 kali kalah, tolong disebut juga. Tadi itu nggak disebut. Yang disebut cuma Coach kalah 2 kali. Politikus kan begitu, cuma untung-untungnya untuk dia aja baru disebut. Ini sumpah ya, saya tuh berharap ya ketika Bang Pange datang, Koci udah di sini ya. Memang ini duo yang bisa saling memancing amarah satu sama lain. Kita mah tinggal komporin aja ya Bang Picar ya. Oke, Barcelona, El Clasico lawan Real Madrid. Main di kandang mana? Ini di kandang nggak begitu ngaruh. Di kandang Madrid. Gue bilang Barcelona menang. Gue bilang Barcelona bisa menang. Di Santiago Bernabeu. Ya, emang nggak pernah menang di situ apa? Pernah Koci. Kan saya cuma bilang di Santiago Bernabeu.
seperti yang lu bilang, tim sebesar Madrid itu pressure-nya gede, main di kandang sendiri. Lawan Dortmund ini punya kebobolan dan mereka sering kali main jelek loh. Jadi nggak sehebat itu. Ketemu tim yang lagi on fire. Lagi on fire, ya. Pemain muda Barcelona on fire semua ya, Coach ya. Muda lagi gede. Iya. Kenapa? Blessing-nya pemain mudanya Barcelona perform semua ya. Dikasih kepercayaan. Dan kalau Barcelona kalah, kalau seandainya Barcelona kalah, mereka poinnya sama dan Barcelona masih unggul goal difference kok. Nothing tulus ya. Dan membuat La Liga lebih seru sebenarnya ya. Iya. Iya. Tinggal tunggu. Tapi gue bilang Barcelona menang atau enggak bisa menang lah. Kalau seri pun Barcelona nggak perlu komplain. Karena main di kandang. Woi. Optimis. Arsenal kalau Saka sama Odegaard main bisa menang. Barcelona walaupun di kandang Madrid bisa menang. Sama Juve bisa menang. Gue kan kalau yang Juve sama yang Inter. Juve Inter sama El Clasico kan gue nggak peduli ya sebenarnya. Oke, yang pedulinya Arsenal Liverpool doang. Kalau kata Koci kan kalau ada Saka ada Odegaard dia pede. Iya. Iya kan. Gue Arsenal main 7 orang gue dukung Arsenal. Ini fans MU kenapa brengsek semua ya, Koci ya? Malah dukung kayak gini. Anda pikir Persiwa Wamena waktu dan APBD nggak turun? Main 7 orang. Main 7 orang dibontang ya. Main 7 orang. Mereka tuh lagi stres, jadi biarin aja. Iya. Oke, Koci, tapi minggu depan udah kesini kan? Udah. Oke, udah kayak biasa. Udah selesai liburan ya. Jadi tolong ya. Udah fresh ya. Jadi Tambah galak nggak, Koci? Udah fresh makin galak. Ini tambah galak lagi. Ini pican nggak dibakar, dipukul kayu. Ini pican. Iya. Oke, Koci, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan ya. Dadah. Thank you. See you. Bye. Mas. Gimana nih? Ini Bapak ini udah balik liburan. Ini aura tadi katanya. Udah. Ini klop satu pemain dengan pemain lain. Itu yang lebih penting daripada sekedar aura. Setuju dong harus. Mereka ini saling setuju tapi nggak mau mengakui saling setuju. Kalau Coach kan gini. Dia kan menekankan sama ada pemain ini ada atau enggak atau berpengaruh buat gue tuh bola tuh terlalu kompleks buat lo hasil akhir diputuskan oleh ada Saka atau nggak ada Odegaard. Menurut gue nggak ada hubungannya. Tapi City tanpa Rodri hancur-hancuran satu pemain doang. Akan berbeda iya. Cuman itu bukan satu faktor yang udah pasti gitu loh. Enggak lah. Dan nggak maksimal tuh kalau misalnya Rodri sebagai jantungnya itu nggak ada De Bruyne. Itu iya. Itu nggak. Kalau musim lalu kan lama dia main. Nggak ada De Bruyne itu kan tetap aja menang gitu. Menurut gue sih enggak sih. Kalau makanya gue bilang ini orang udah nggak dengerin gue ngomong ya. Udah nggak ada. Ini orang paradoks makanya. Paradoks man. Pakai nanya lagi. Ini orang udah nggak dengerin. Baru dia keluar. Makanya soalnya kontradiktif. Dia bilang, wah ini pelatih kalau nggak ada pemain ini nggak jago berarti biasa aja. Sekarang kalau nggak ada pemain ini nggak bisa menang menurut gue. Menurut Koci dengan adanya Odegaard, dengan adanya Saka, udah jadi ini aslinya Arsenal gitu. Ini asli gue nih. Ini asli gue nih. Iya. Dan pelatih itu bisa optimal kalau dia punya senjata yang dibutuhkan. Iya, sesuai dengan taktiknya dia. Iya. Kalau ketika dia nggak punya senjata terus nggak maksimal, lo nggak bisa katain pelatihnya bego gitu, nggak bisa dong. Iya juga sih. Nggak bisa dong. Tapi Allegri enggak sih, Allegri tetap bego. Kalau itu pengecualian. Pengecualian itu dia tuh. Exception itu. Dia. Oke, iya. Tapi Bang Pang ini kan penonton bola dari zaman dulu kan. Bagaimana kalau kita tes sama lo? Mbak? Iya. Kita adu pengetahuan. Tapi gini Mat, gue pasti menang kalau lawan bintang tamu. Bentar, lu menang terus, saya kalah terus. Nah, lu kalah terus. Maksudnya kalau lawan Bang Pangnya pasti Anda menang. Pasti gue menang. Gue yakin. Kita dua belum pernah ditantang bersama ya. Bener, kita bertanding ya. Saya belum pernah pakai nama lipstick di lidah ya. Gua pakein di silet lu. Berarti minta tolong Bang Pangnya. Sebagai wasit. Gue yang jadi hostnya. Jadi wasit. Gue jadi wasit. Oke. Ayo. Lawan. Oke, tapi kan gua pakai baju dua. Oke. Lu pakai baju home. Jadi kita nggak usah milih kartu ya. Oke. Gua langsung yang ungu, lo yang putih. Kalah-kalah nih. Ya kan kita udah baca pertanyaannya semua ya?
Udah baca belum? Enggak, gua enggak baca pertanyaan. Ini curang. Biar gampang aja sesuai jersey. Pokoknya tapi wasitnya harus ada ya. ya. Nah, tapi kan mungkin di rumah pada nanya itu jersey keduanya kok jarang dipakai. Oh iya, ini jersey. Ini kan jersey pertama, ini jersey kedua. Kalau ada yang mau beli, dijual nggak jersey kedua? Dijual juga. Kalian bisa scan QR di sini aja. Nih ada baju ini, ada baju itu. Nih kasihan tambah-tambah buat pican buat apa? Gua buat bayar sekolah. Gua pengen pasang perosotan di rumah. Iya, ini dia udah pensiun nih dari kantor, jadi harus beli jualannya. Ya. Ini, tapi kita nggak bisa custom nama. Tapi kita kasih template-nya. Kalian bisa pilih aja template sesuai kalian. Kalian bisa print sendiri. Ya, bisa sablon sendiri. Jadi udah jelas ya. Gua ungu, lo putih. Pertanyaan ungu buat gua, pertanyaan putih buat lo. Oke. Ayo. Coba lo yakin itu bukan settingan ya? Enggak ada settingan. Enggak ada settingan. Enggak ada. Kita settingan stand up Indo. Lu kan bukan stand up Indo. Hah? Komunitas mana lu? Tapi gua banyak dapat kerjaan dari stand up Indo. Komunitas mana lu? Kita mah stand up Indo. Gua dulu bapak gua ngapak merah. Ngapak merah. Ini cuma putih. Goblok. Oke. Gua kocok dulu nih. Kocok. Gua harus jadi wasit yang adil. Oke, siap. Banyak wasit yang adil soalnya. Anjing. Orang nih salah. Ada celah sedikit jendela masuk. Dia lewat pintu masuk dia. Oke. Ini nanti ada hadiah. Ada hadiahnya. Hadiahnya apa, Bang? Hadiahnya ini dia. Hadiahnya dapat kue. Oke. Dapat kue. Wih, dapat kue nih ya. Yang kalah nih Bang. Oh, di bawah sini. Nih. Apa nih? Blau apa lipstick? Lipstick. Oke. Saya akan pakaiin ke Anda ya. Akan pakai. Gua coret muka lo. Oke. Kita udah tentuin. Sekarang sweet berarti ya. Wasit bagaimana? Toss koin apa sweet? Ada koin nggak? Ada koin nggak? Sweet aja ya. Siapa yang tenang duluan ya? Apa? Sweet wagom. Di fak itu ini wagom. Ini puncak. Oh, ini puncak. Iya, sweet wagom begini. Oke, sweet wagom ya. Oke. Oke, saya pilih 7 episode. Gua 2 kali menang. Ini berapa pertanyaan? 5 pertanyaan. 5 pertanyaan. Ada penalti. 5. Jadi satu-satu gitu ya? Betul, ya. Nanti kalau sampai deadlock ada pertanyaan rebutan. Biasanya kan toss koin, ini pertanyaan rebutan. Oke. Ini gue yang ambil. Iya. Gue yang nanyain gitu ya? Iya. Oke. Saya pilih dulu. Bentar. Saya pilih kiper, berarti dia yang ditanya duluan. Kalau saya pilih tendang. Oke. Benar. Saya yang tanya dulu. Saya pilih. Tadi milih apa? Tendang. Milih tendang. Oke. Ambil nih ya? Iya, oke. Ini gue yang bacain? Abang bacain? Gue yang bacain. Oke, saya jawab. Pencetak gol tunggal Madrid ke gawang Juventus saat menang 1-0 di final UCL 98. Anjing. Kok? Madrid lawan. Gua bisa jawab buat gua berarti. Guti Hernandez. Salah. Striker. Itu lawan Juventus itu. Itu lawan Juventus itu. Iya. Itu ya. Masa nggak tahu? Oke. Pedrak Mijatovic. Oke. Ini 0-0 kan? 0-0. Gua rendang nih. Penendang pertama dari Pican. Lo miss berarti ini ya? Oke. Miss, ya. Membentur tiang. Oke. Lionel Messi menjadi pemain Barcelona yang paling banyak cetak gol ke gawang Real Madrid. Berapa total jumlah golnya? Mampus. Selama di Barcelona. Lawan Madrid. 5, 4, 3, 2, 4 gol. 4 gol. Anda underestimate GOAT gimana 4 gol? Oke. 26 jawabannya. Anjing lu, lu goblok lu. Oke, kita tendangan kedua ya, tendangan kedua. Oke, saya Oke. Saya tendang nih, siap-siap nih. Oke, bola ditaruh ya. Pemain ini sudah pernah bermain di 4 klub yang pernah memenangkan Liga Champions, yaitu Real Madrid, Ajax Amsterdam, AC Milan, dan PSV Eindhoven. Siapakah dia? Anjing. Tai cicak lu, Mat. 3, 2, 1. Ayo, Mat. Costa. Ronaldo. Salah. Anjing siapa ya? Orang Belanda. Oh, Van Baal. Bukan. Striker. Klaas-Jan Huntelaar. Emang Huntelaar pernah main di Madrid? Bukan, pernah. Di PSV. Awalnya. PSV dia malah PSV. Bukan Ajax ya? Bulu jagung lu, Mat. Dia pernah PSV sama Ajax dua-duanya. Iya. Dua-duanya. Rumah keong lu, Mat. Kalau Milan iya, Madrid iya. Terakhir mainnya. Oke.
Sebutkan, ini panjang nih. Sebutkan 3 pemain asal Italia yang pernah bermain di Barcelona. 5, 4, 3, Zambrotta, 2, 3. Zambrotta, 1, 6, 7, 8, 9, 10. Hai, pembentur kiper tangkapum. Habis waktu. Tio bos. Habis. Belum. Sudah 10, sudah. Maksudnya udah kelar. Udah kelar. Gagal. Gagal. Kalau penalti gagal nggak ada Tio peluit sama Basit. Kagak ada. Nonton dia. Kalau Dia udah masih kelar mikir. baru. Dia kalau nggak ada puji peluit dia masih mikir tuh. 3 pemain Italia yang pernah bermain di Barcelona. Zambrotta. Betul. Iya. Demetrio Albertini. Albertini. Iya. Sama satu lagi. Thiago Motta. Ada satu lagi, ada 4. Francesco Coco. Ini Itali semua, Pak. Orang Milan semua ini. Oh iya, Coco Itali, Consensao yang Portugal. Iya. Ayo, Mat. Oke, saya ini gol pertama nih. Anjing lu, Chan. Anjing lu. Nih. Gua nih. Oke. Kita lihat nih ya. Mamat menaruh bola dengan percaya diri. Nampan Hokben lu, Mat. Berapa jumlah torehan gol Cristiano Ronaldo ke gawang El Barca? 4, 3, 2, 1. 32 salah. Jawabannya 18. Bentar dulu, dia apa nih? Iya, nggak ada di semua klub. Semua klub. Lawan Barca kebanyakan tadi itu. Ayo, Jar, lo Jar. Ya. Oke. Pemain ini sudah berpetualang ke liga-liga top Eropa. Pernah bermain di Barcelona, Lazio, Bayern Munchen, dan Liverpool. Siapakah dia? 5, 4, 3, 2, 1. Tiup. Oke, kalah saya tangga. Fuck you lu, Pak. Ini kiper. Pepe Reina. Ya. Komo sekarang. Kagak ngerti lu. Kiper Spanyol kagak ngerti lu. Mamat. Oh, saya nih. Anjing. Ini saya tenang. Oh, masih 4 ya? Ini tenangan keempat. Oke. Sudah berapa kali Real Madrid memenangkan gelar La Liga? Anjing tadi 30. 33. Satu berapa? 33. 33 jawabannya salah. Anjing berapa? 36. Aku ingat 30-an dia dapat. Di atas Juve apa di bawah Juve ya di seri. Oke. Jan. Berapa jumlah gelar La Liga milik Barcelona? 5, 4, 3, 2, 1, 26. Salah. Jawabannya 27. Anjing. Oke, tendangan kelima. Martinez dulu. Martinez tangga. Tendangan kelima. Ini saya kalau menang. Iya. Menang. Mat, sebutkan 3 pemain asal Turki yang pernah bermain di Real Madrid. Nuri Sahin, Akraf Hakimi, sama satu lagi. Aduh, Mesut Ozil udah Jerman lagi. Weh, 8 weh. Satu lagi, Nuri Sahin, Akraf Hakimi. 1. Anjing! Satu lagi. Itu, bahkan Hakimi bukan orang Turki. Altintop. Ada 3, Sahin, Altintop, sama Arda Güler. Barcelona. Iya, Arda Itu Güler. Barcelona. Hakimi Maroko ya? Anjing. Gagal. Terakhir. Tendangan penalti terakhir. Ini pican untuk memenangkan pertandingan. Apakah mampu membobol gawang? Ini sih paling sedikit deh. Oke. Sabar. Pemain Barcelona yang mencetak gol penentu kemenangan Barca atas Arsenal di final UCL 2006. 5, 4, 3, 2, 1. Giuli. Salah. Itu back Brazil. Flamini. Salah. Belletti. Giuliano Belletti. Dia tuh Italia apa? Brazil. Brazil. Anjing. Gua enggak ada yang putih menang gua itu. Oke. Udah siap? Siap. Oke. Lionel Messi bertinggi badan 170 cm. Mampu mencetak gol sundulan ke gawang MU.
mengelabui Rio Ferdinand dan membuat Edwin van der Sar terpaku melongo melihat gawangnya bobol di final UCL 2009. Pertanyaannya, apa warna sepatu yang digunakan Messi saat itu? Aduh anjing. Pilihan ya. Oke, apa warna sepatu yang digunakan Messi saat itu? A. Emas, B. Merah, C. Biru, D. Putih. Ahmad. C biru. Jawabannya biru. Saya ingat. Biru. Sesuai. Karena itu keluaran terbaru dari produk sepatunya. Itu saya ingat. Kalau waktu itu Ronaldo pakai hijau sama ungu di depan, saya beli itu sepatu. Sini lu. Mau pilih mana sini? Mau puting di bulat. Atau mau di lidah atau di gigi. Saya dapat ini ya Bang ya? Iya dong. Saya dapat ya. Oke, sit. Anda merapat ke sini. Lu yang sini. Lah, sini lu. Sini. Oke ya. Kalau masuk mulut. Saya udah 2 kali gini. 2 kali. Jangan dimakan. Ini bekas mamat ya? Nih. Bahagia banget anjing. Ini gini aja. Ini ada ini di sini. Ini ada ini. Ini 2 nih bijinya. Monyet. Kalahnya Oke, Bapak ya, terima kasih banyak sudah memimpin kami. Sebelum balik, tadi kami ditelepon dari panitia pertandingan El Clasico. Karena salah satu legenda Real Madrid adalah Zinedine Zidane itu suka nonton ini, jadi dia meminta untuk Bang Pange menandatangani jersey-nya. Iya. Oke. Jadi ini sebuah kehormatan, Bang Pange ditunjuk untuk menandatangani jersey Zidane. Kasih spidol. Nah, bro. Lucu banget lagi. Pipi kanan mana? Pipi kanan? Gue di mana nih? Weh. Di mana? Bebas. Di mana aja? Di mana aja ya? Oke. Kalau yang putih tadi gue menang gitu, Mat. Mega Mijatovic gue langsung bisa jawab. Iya betul. Itu saya 98 aja saya nggak tahu kalau lawan Juve di 98. 96, 97, 98 berarti berturut-turut ya. Iya, itu kalahnya sama sebelumnya lawan Dortmund kan? Lawan Dortmund. Menangnya cuma lawan Ajax. Lawan Ajax. Ravanelli tuh. 3-1. Yang pakai jersey bintang itu kan? Itu siapa di sana? Goblok ya. Lucu banget. Ya udah, Bang Pange, tolong urus itu ya. Tolong urus dia. Saya cabut dulu ya. Oke, thank you. Ini Bang Pange yang bayar. Sama air putih doang. Thank you. Jangan kapok-kapok main ke bar kita lagi. Aduh, parah. Makasih. Lawan Budi Salono menang. Lawan Mamat masa gua kalah?